Halo semuanya, gue Pandut Randito. Gue yang gedein bisnis TikTok Ads di Indonesia dan juga Asia Pasifik dari 300.000 USD jadi 30 juta USD. We like Pandut. Di video kali ini gue akan bahas kalau bikin ads itu gampang banget. Lo tinggal klik jadi. Yang sulit, nyiapinnya. Dan buat nyiapin yang benar supaya lu kagak boncos, sebenarnya ada 4 kriteria yang lu harus pastiin lu udah siap. Yang pertama, audience lu mesti ready. Kedua, budget lu ready. Yang ketiga, kreatif ready. Yang keempat, signal ready. Empat-empatnya ini lu harus punya, kalau enggak lu bakal boncos. Jadi yang pertama ya, audience ready. Jadi yang namanya audience ready itu lu mesti punya ICP. Kadang disebutnya persona. ICP itu Ideal Customer Profile. Itu lu mesti tahu. Nah seringkali kita ngedefinisiin audience kita atau ICP kita itu cuma berdasarkan demografi, dia umur berapa, gendernya apa, kadang mungkin lokasi, kadang mungkin juga ada psikografi dikit-dikit lah. Misalnya dia student, ada di Jakarta misalnya, dan dia butuh belajar bahasa Inggris misalnya. Biasanya dipilih itu. Tapi itu nggak cukup. Lu mesti sampai ke level dia ngerasain pain-nya. Dan lu mesti tahu pain-nya itu detail. Jadi kalau misalkan tadi contoh belajar bahasa Inggris. Belajar bahasa Inggris itu konteksnya banyak. Lu mau untuk persiapan kerja, lu mau untuk impress date lu mau untuk nyenengin orang tua, lu mau karena lu perlu remedial di sekolah dan di sekolah lu nggak happy sama yang ngajar. Banyak sebenarnya use case-nya. Lu mesti sampai ke level sespesifik itu supaya lu bisa punya kayak stop audience serupa dan punya problem yang sama di umur, range, gender, semua itu sama. Jadi nanti pas lu nge-add itu udah kayak istilahnya pipeline dari audience ini yang tinggal lu prosesnya satu-satu. Lu kasih message yang sama, pas dia udah masuk ngerespon dari ads lu udah tahu lu mesti ngomong apa ke dia. Step-stepnya itu ada apa aja yang lu mesti bahas sama dia karena audience lu udah ready. Salah satu tandanya atau bekalnya untuk lu nyiapin audience lu ini itu berdasarkan dari customer lu yang udah ada. Jadi ads itu sebenarnya nggak cocok buat bisnis yang mulai dari nol, nggak ada bayangan sama sekali. Itu gue jamin lu boncos. Jadi lu mesti minimal ada pengetahuan soal si customer lu ini siapa, dia butuhnya apa, sampai ke level yang detail tadi ya. Kalau udah ada customernya, lu tinggal ngeliat aja testimoni mereka. Kalau misalkan lu bilang ke gue, Mas tapi saya belum ada testimoni, itu udah red flag. Artinya lu belum ready dan lu rawan boncos. Kalau misalkan lu belum ngumpulin testimoni, dari testimoni itu bakal kelihatan kok sebenarnya orang itu sukanya dan mereka willing to pay buat service lo atau produk lo itu apa sih, use case-nya tuh apa, karena itu yang jadi ujung tombak jualan lo nanti. Makanya kita buat audience lo sudah ready. Kalau audience lo nggak ready, lo mau jualan apa dan lo mau jualan ke siapa itu masih belum jelas. Jadi iklan lo pasti boncos. Sekarang kriteria yang kedua, budget ready. Simpelnya, fase gedenya campaign itu ada dua. Yang pertama, fase yang namanya learning dulu. Ada hubungannya sama learning phase tapi beda ya. Ini fase kita belajar. Soal dia hit learning phase apa enggak, itu urusan belakangan. Satunya lagi, itu fase yang kita sebut scaling. Jadi scaling ini masih ada lagi subpartnya, tapi simple scaling. Learning, scaling. Kalau lu belum lewat learning, jangan lu scale. Tahap pertama, lu mesti tahu dulu minimal ada 2 fase besar nih. Di dalam learning, itu masih ada dibagi lagi. Jadi satu, untuk lu belajarnya aja. Setelah lu belajar tadi, bakal ada fase menjelang si scaling. Namanya ramp up. Habis ramp up, stabilize lu. Habis stabilize, baru lu bisa scale. Jadi fase, kalau di breakdown lagi dari learning sama scaling itu tadi masih ada 4 lagi ya di bawahnya, dan 4 ini butuh budget yang berbeda-beda dan lu mesti hitung masing-masing budget untuk fasenya ini. Itu juga lu beda-bedain. Seringkali kita mikir cuma gua mau dapat misalnya 10 transaksi dan satu transaksi harganya 100.000 misalnya on average, jadi artinya gua perlu siapin budget 1 juta. Nggak salah, tapi pertanyaan selanjutnya di tahap mana lu ngomong ini, di tahap scaling, learning, ramp up, atau di tahap stabilize, karena itu udah beda lagi tahap-tahapnya dan objektif lu di masing-masing tahap itu juga udah beda. Jadi budget yang lu siapin itu sebenarnya udah lebih target lagi. Dapat misalkan 10 transaksi itu untuk apa? Kalau misalkan learning, lu tuh cuma validasi doang, validasi si audience lu tadi. Bener nggak sih kalau gue nargetnya ke orang yang kayak gini? Karena itu bukan hal yang simple buat dapat audience yang tepat. Contohnya gue bikin media, itu butuh iterasi berulang-ulang sampai dapat ternyata audience gue itu bukan freelancer. Audience gue itu ternyata white collar dan dia seringkali udah bekerja di kantor atau mungkin bahkan mahasiswa, tapi bukan freelancer karena pikirannya ternyata beda. Jadi tahap learning ini bakal bisa ngebantu lu buat validasi audience lu udah ready atau belum. Setelah lu dari learning, baru kemudian lu masuk masa ramp up. Ramp up itu kalau lu cukup yakin kok sama audience lu, mungkin gak 100% tepat ya, tapi at least ya udahlah menuju ke sana. Baru kemudian lu mulai berani untuk ramp up. Ramp up ini bukan untuk scaling, ramp up ini cuma untuk naikin spending lu. Kenapa? Karena kalau misalkan lu statis di learning agenda lu tadi ya, misalnya kondisi learning lu anggap sukses kalau misalkan lu dapat 30 conversion. Dapat nih 30 conversion. Coba kalau lu pressure test, lu skillnya ke 300, angka lu geraknya kayak gimana? Jangan di skill dulu. Lu perlu untuk ramp up dulu. Jadi di tugas
aplikasi dari Remap ini untuk ngetes lu udah skill ready atau belum. Kalau misalkan lu skill dikit budgetnya, terus habis itu langsung liar pergerakan CPA-nya, itu kecenderungannya lu sebenarnya belum audience ready. Karena kalau misalkan lu benar-benar audience ready, selain harganya jauh lebih murah, tapi performance-nya itu tinggi. Dari CTR, conversion rate, cost per lead, cost per qualified leads, itu bakalan stabil. Itu salah satu tandanya. Habis lewat masa ramp up, baru kemudian lu masa stabilize. Jangan di skill dulu, stabilize dulu. Karena di level mana lu sebenarnya perform. Semua campaign itu ada batas atasnya yang kita nggak bisa kelihatan. Karena jumlah audience yang bisa lu capture dengan message yang sama, itu ada batasnya. Karena ingat, dari satu market, cuma 3% orang yang sebenarnya lagi siap untuk belanja service atau produk kita. Cuma 3%. 97%-nya butuh edukasi. Yang 3%-nya ini tadi, di angka berapanya yang kita nggak 100% tahu. Jadi makanya lu mesti pressure test sebenarnya batas atas lu di mana. Kalau misalkan nih, dari ramp up tadi ya, dari 30 naik ke 300 lah. Kalau misalkan 300 ternyata lu mau press lagi sampai 350, tapi harganya mulai goyang banget, ya nggak siap. Jadi udah stable-nya di level 300 tadi. Jangan dinaikin dulu. Baru lu masuk tahap selanjutnya untuk budget yang siap nge-scale. Yang siap nge-scale ini sebenarnya udah infinite lama, lu masih profit berdasarkan hitungan lu. Di tahap skill ready tadi, baru deh lu bisa terserah naikin budgetnya sesuai dengan kebutuhan lu. Tapi poinnya adalah untuk budget ready ini tadi, lu mesti paham kalau ada 2 fase besar, learning sama scaling, dan ada 4 tahap lagi dalam 2 tahap yang besar itu tadi. Dan lu mesti punya budget yang beda-beda untuk masing-masing tahap itu, dan tujuannya juga beda, suksesnya juga beda di masing-masing tahap. Ya, jadi jangan dicampur-campurin. Yang bikin lu boncos karena lu mikir tahapnya cuma ada 1, scaling doang. Lu langsung taruh duit itu di sana, berharap magic naikin budgetnya, terus abis itu langsung ngerasa transaksi bakal ikutan naik. Padahal nggak begitu. Itu budget ready. By the way guys, kalau lu suka konten ini, lu bisa bantu channel ini bertumbuh. Gue owner Madya.id dan kami sedang dalam misi untuk mencetak 10.000 talenta lokal dengan gaji minimal 10 juta per bulan. Jadi kalau lu pengen terlibat dengan misi ini, tolong subscribe, like, dan share ke teman-teman lu. Kriteria yang ketiga, creative ready. Creative ready itu sebenarnya bukan soal kreatifnya aja yang productionnya itu udah good quality, siap untuk diiklanin. Itu penting, tapi yang lebih penting lagi, kemampuan lu untuk produce kreatifnya. Jadi lebih ke volume dalam rentang waktu tertentu. Misalnya 50 per minggu. Ya itu menurut gua best practice-nya udah mestinya di angka segitu. Minimal 30 deh per minggu. Kalau misalkan campaign lu ternyata kecil banget, budgetnya nggak gede, mungkin 10 aja bisa. Jadi ini masih relatif ya. Kalau misalkan budget lu besar, minimal 50 per minggu. Kalau misalkan lu nggak punya kemampuan untuk produce kreatif sebanyak itu, ya jangan heran kalau campaign lu juga sulit dioptimasi. Karena modalnya untuk naikin performance di zaman sekarang ini, buat TikTok, buat Meta, baik pun buat Google, sebenarnya balik lagi ke kreatif. Karena mereka semua udah pakai AI untuk mendeteksi sebenarnya kontennya ini ngomongin apa, jadi gue mesti distribusikan kontennya ini ke siapa. Kan tugasnya platform untuk itu doang kan, ngedistribusin konten kita. Jadi sekarang kita udah nggak perlu declare lagi audiens kita ini sebenarnya siapa. Mereka yang cari tahu sesuai dengan konten yang lu bikin. Karena mereka yang penting juga kan di sana, kalau audiensnya nggak respon sama konten lu, mereka dilihat sebagai platform yang nggak perform, jelek juga, dan mereka nggak mau itu. Makanya mereka juga ngebantuin lu berdasarkan dari si konten. Cuma konten ini kalau lu belum budget ready, lu nggak tahu sebenarnya purpose lu tuh ngeluarin konten ini untuk apa, atau lu belum audience ready, lu bahkan nggak tahu messaging yang lu taruh ini tadi ditujukannya untuk siapa. Jangan-jangan lu ngejaring orang yang salah, ya itu yang bikin boncos. Jadi makanya lu mesti tahu dulu audience lu, tujuan dari budget lu, supaya lu bisa bikin kreatifnya itu tepat sasaran. Karena pas lu bikin 50 per minggu, itu production yang lumayan banyak. Jangan sampai resource lu juga kepake sia-sia untuk ngedevelop kreatif yang messagingnya ujung-ujungnya salah. Tapi kalau misalkan lu udah dapet messagingnya, sekarang tinggal production lu mesti bisa scale, mesti punya proses yang bisa lu repeat supaya tim lu juga kewalahan untuk bisa terus kasih makan si platform ini. Sekarang kriteria yang terakhir ya keempat, itu signal ready. Jadi maksudnya signal ready itu semua platform mereka ada yang namanya signal, dan signalnya itu balik lagi ke level audience. Simpelnya, signal itu seberapa banyak dan seberapa lengkap datanya di level audience. Contohnya gue salah satu pengguna Instagram, pengguna Google. Mereka tuh tahu loh gue ini siapa. Mereka tahu nama gue, kesukaan gue lagi browsingnya apa sekarang, butuhnya apa. Mereka punya bayangan karena mereka udah nge-track behavior gue, dan mereka juga punya data loh. Jadi mereka tahu Pandu ini akan masuk ke offer penawaran yang kayak apa. Itu dari sisi pandangnya platform mereka punya, tapi dari sisi pandang lu sebagai advertiser, lu mesti bantuin si platform supaya lu nggak mulai dari nol. Nah seringkali mungkin lu dengar sekarang broad targeting aja udah cukup, targetingnya nanti lewat kreatif. Itu nggak salah, bener. Cuma kita bisa punya peran untuk nge-guide si platform, ngasih arahan bisnis kita ini sebenarnya tentang apa, kita maunya audiens kayak apa,
dengan cara ngasih signal balik ke mereka. Dan itu terjadi 2 tahap. Pertama, pas menyiapin iklannya, itu lu bisa bikin dia salah custom audience, lookalike dan segala macam. Itu salah satu signal yang mereka pakai kita sebagai bisnis atau advertiser, care-nya sama audience yang kayak apa. Tapi yang kedua juga, lu mesti bisa post back ke mereka. Seringkali mekanismenya pakai pixel, misalkan lu punya website. Atau kalau misalkan lu conversionnya di on platform, ya itu udah terjadi dengan sendirinya. Tapi mekanisme post back ini harus lu kasih balik ke mereka, supaya mereka bisa validasi kalau yes, lu sebagai advertiser care-nya sama misalnya business owner beauty clinic, atau misalnya sama konsumennya dental clinic misalnya. Dan mesti dipastiin juga audience yang lu target itu beneran jadi convert ya. Jadi itu yang ngasih validasi ke platform kalau mereka mendistribusikan ke audience yang tepat. Nah, mekanisme untuk nge-generate signal dan ngumpulin orang-orang yang qualified supaya kita bisa kasih tahu ke platform itu mesti lu siapin di awal. Kalau enggak, dijamin boncos. Makanya kesiapan kita untuk ngasih signal ke platform baik di tahap awal maupun sebagai mekanisme untuk validasi dari distribusi mereka itu harus sudah siap sebelum no ads. Kalau enggak, boncos. Oke, intinya aja deh. Gampang ya, kita ada 4 kriteria untuk memastikan lu kalau ads jangan sampai boncos. Dan ini semuanya kontrolnya dari lu kok. Kriteria yang pertama, lu mesti pastiin kalau bisnis lu audience ready. Yang kedua, lu mesti pastiin bisnis lu budgetnya ready. Ini bukan soal gede-gedean ya, ini soal lu paham lu ada di fase mana, tujuan budget lu kemana, dan berapa besarnya untuk nyampe sukses di tahap budget masing-masing. Habis itu yang ketiga, lu mesti pastiin lu kreatif ready. Bukan soal kualitasnya aja penting, tapi yang lebih penting lagi kemampuan lu untuk produksi kreatif. Karena sekarang modal awalnya buat si platform ngedistribusin konten itu jumlah kreatif lu dan varian yang unik. Sama yang terakhir, signal ready. Lu mesti bantuin si platform supaya dia nggak buta-buta banget. Kalau nggak dia mulai dari nol, dan dijamin lu pas di tahap awal pasti boncos.